selanjutnya adalah untuk ruminansia, ya. Tadi sama prosesnya, ya, yang satu botol ya 50 ml itu difermentasi dengan air ditambah 20 liter, kemudian tambah gula merah, difermentasi selama 3 hari secara tertutup, kemudian dibuang gasnya. Nah, penggunaannya untuk hewan ini juga untuk sanitasi, ya, untuk dominasi bakteri-bakteri patogen yang ada pada kandang. Karena hewan ini kan kalau kita lihat, kalau kita nggak bersihkan itu 2 hari atau 1 minggu itu sudah kelihatan kotor dan bau. Jadi sama di udang, di perikanan itu sebenarnya juga seperti itu fesisnya. Jadi kalau kita memberi makan 1 hari 10 kilo, itu diperkirakan kotorannya sekitar 3 kilo. Nah, jadi kurang lebih sekitar 30% itu menjadi kotoran. Nah, sehingga itu butuh disanitasi. Nah, ya, pada penggunaan hewan ruminansia itu disemprotkan pada kandang 1 liter per tangki. Jadi yang tangki 15 liter atau 16 itu bisa diberikan 1 tangki. Kemudian dicampur minuman. Ya, biasanya kalau untuk sapi itu ada komboran namanya, biasanya dikasih dedek, kemudian dikasih probiotik. Jadi untuk dicampur minum ini ada 2 metode, ada yang langsung, ya, itu bisa dicampur minum. Biasanya kalau untuk ternaknya banyak itu ada tangki penampung. Jadi 1 liter itu bisa ditambah dengan air 200 liter. Jadi air 200 liter itu karena sapi itu kan sekali minum biasanya bisa sampai 10 liter, ya, sekali minum. Nah, sehingga 1 liter itu bisa dicampur, kalau sapinya ada 20 ekor berarti kan 200 liter itu cukup digunakan 1 liter setelah difermentasi dari yang 50 ml. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan penyerapan makanan sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, makanan juga walaupun makanan rumput, ya, rumput juga dia mengandung selulos ataupun serat, ya. Serat itu nanti akan terbentuk karbohidrat, juga mengandung protein, ya, mengandung protein sehingga akan membentuk daging, hingga pertumbuhan ternak kita akan lebih cepat dan lebih bagus. Kemudian mengurangi aroma bau kotoran, ya, dari kotorannya, dari fesisnya itu mengurangi. Kenapa bisa berkurang? Karena penyerapan makanannya lebih sempurna sehingga kotorannya itu tidak seberapa bau ataupun berkurang baunya. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Juga mikrobahagia ini bisa dipakai untuk pakan fermentasi atau istilahnya silase, ya. Silase itu makan pakanan ternak yang sudah dengan cara modern, ya. Itu kalau yang sudah difermentasi 20 liter itu bisa dipakai digunakan untuk fermentasi kurang lebihnya 1 sampai 2 ton. Ya, 1 sampai dengan 2 ton. Itu bisa untuk membuat silase. Jadi silase itu biasanya campuran dari cacahan rumput, ya, rumput yang sudah kering, biasanya dari jagung, bangkal jagung, kemudian ada katul, kalau di Lampung itu ada onggok singkong, ya, bekas ampas daripada tepung tapioka, kemudian juga ada bungkil sawit, ya, ampas sawit itu, dan berbagai macam. Ada yang ditambah dengan SBM atau bungkil kedelai, ada yang ditambah dengan DDGS, CGS, dan sebagainya. Jadi intinya masing-masing peternak biasanya punya formula masing-masing, tetapi dalam proses fermentasinya itu bisa menggunakan mikrobahagia yang sudah difermentasi dari 50 ml menjadi 20 liter, kemudian yang 20 liter itu bisa dipakai 1 sampai dengan 2 ton, ya. Kenapa 1 sampai 2 ton? Biasanya kalau untuk banyak seratnya itu 1 ton saja karena butuh ekstra, tetapi kalau makanannya itu berupa makanan yang padat gizi itu bisa sampai 2 ton
untuk fermentasinya. Nah, jadi slide selanjutnya